Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Vina Aisyah Putri. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan slide kami tentang coklat manja. Yang pertama ada Vina, saya sendiri Vina Aisyah Putri dari Universitas Udayana. Ada Candu Bayu Pradita dari Universitas Udayana, dari Dwi Novan dari Universitas Dharma Persada, dan Afri Rezi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya kenapa memilih coklat manja minuman, karena menurut saya minum ini di Indonesia lagi senang branding banget gitu ya, kayak misalkan si boba, cat time lah gitu. Dan di sini kenapa saya memilih brandingnya nama coklat manja, karena saya terinspirasi karena coklat itu meleleh nyampe tumpah ke bawah. Nah itu pengennya ya kayak di majalah gitu. Yang kedua adalah problem dari coklat manja kami, yaitu yang pertama kompetitor. Kompetitor ini bagaimana kita dapat bersaing dengan kompetitor lain dari segi makanan, variasi rasa dan lain sebagainya. Banyak peminat dan dapat bersaing dengan kompetitor lain. Dengan menggunakan variasi ini yang meliputi banyak perusahaan yang memiliki produk banyak variasi, kayak misalkan si boba, cat ada rasa, ada milkshake atau lain sebagainya gitu. Bisa digunakan dengan variasi yang berbeda dari kompetitor lain. Tetapi di sini saya akan menambah variasi sehingga customer dapat tertarik dengan produk kami yang kedua adalah strategi pemasaran ini bagaimana caranya kami yang pertama kayak kompetitor dapat bersaing dengan kompetitor lain. Strategi pemasaran dari segi pemasaran lewat GrabFood, GoFood atau dan lain sebagainya agar bisa tertarik, agar bisa diketahui banyak orang. Ini coklat manja dilihat dari berbagai sosial media gitu. Solusinya yang pertama, kami terus memberikan pelayanan dan memberikan rasa coklat manja tanpa libur pastinya dan berkembang. Hubungan pelanggan mendorong kami lebih ekstra mengembangkan inovasi untuk melawan kompetitor, dan kebanyakan musimnya viral, kayak viral aja gitu, nanti habis itu tidak ke branding lagi gitu. Dan karena di sini kami agar terus berkembang dan dapat bersaing dengan kompetitor lain dan menjadi perusahaan internasional khususnya. Dan untuk banyak, kalau sudah biasa yang biasa saja, karena kita untuk menarik customer kita membuka kedai bermacam-macam beda nama untuk mengajak pelanggan dan menarik pelanggan baru tidak tertelan musimnya. Kita memberikan kombinasi minuman, makanan beribu inovasi disuguhkan agar konsumen tidak bosan. Target customernya siapa saja sih? Nah di sini kami akan menargetkan customernya sehingga dari pasar kami seluas mungkin. Yang pertama karena sifat dari minuman itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang, dan yang kedua karena hampir semua orang yang menyukai rasa coklat. Tetapi kami memperkirakan pemilih potensial terbanyak adalah golongan usia remaja dan ke bawah. Jadi kebanyakan yang menyukai rasa coklat itu dari golongan usia remaja atau ke bawah gitu, karena dia kalau misalkan orang tua itu tidak mungkin. Nah, secara garis besar kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau. Dari sini alias terjangkau adalah dari segi harga ya, jadi untuk pas para anak sekolah dan lain sebagainya. Tetap kami juga menyediakan satu atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi dan dengan harga lebih tinggi tentunya. Jadi tergantung, kalau misalkan berkualitas tinggi produk kita jadi bisa disamaratakan dari produknya. Kalau harganya tinggi, tingkatan kualitasnya tersebut dari bawah ke atas kami bagi dalam beberapa level, yaitu 1-3 dengan harapan menjadi nilai positif bagi efek psikologis pada konsumen. Nah, di sini analisis SWOT-nya ada strength, itu yang pertama ada persaingan yang masih sedikit dalam pasar, ada segmentasi pasar yang luas, konsep produk yang unik dan manfaat khas dari coklat. Yang kedua ada awareness, adalah kekurangan kenalan masyarakat terhadap minuman coklat, keterbatasan supplier bahan baku, kurangnya pengalaman. Ada opportunity, yang pertama melestarikan minuman coklat dalam masyarakat, menjadi primadona dalam bisnis minuman coklat, mengembangkan bisnis dengan bentuk franchise dan
Treatnya ada potensi munculnya bisnis baru yang sama dan potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada. Di sini kita akan menganalisis pesaingnya. Kalau kita lihat dari lokasinya, target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan, tapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang minuman. Di sana sudah ada usaha seperti es buah, sebuah, es kelapa, es cendol, dan lain-lain. Sedangkan usaha di bidang dan jenis yang sama walaupun belum ada di lokasi, target pasar kami sudah mulai banyak bermunculan baik berupa franchise maupun beberapa nama pesaing potensi yang sudah mulai terkenal dalam bidang penjual minuman coklat adalah Esco franchise, Cocoris. Tentunya bagi yang sudah anak ranking ini itu pasti sudah tahu ya bahwa Esco franchise atau Cocoris yang biasa membeli. Nah, dari model bisnisnya, kita akan pilih model bisnis kami menggunakan bisnis untuk customer atau kepuasan pelanggan, dan untuk kedepannya kita akan mengadakan membership pelanggan. Maksudnya di sini adalah kita akan melayani untuk customer tatap muka ataupun funnel order, by GoFood dan lain-lain, dan Instagram dan lain-lain, intinya melalui sosial media lah. Dan yang dimaksud membership di sini pelanggan yang membeli lebih dari 15 kali free member gratis diskon 2%. Harga minimal pembelian ada limited sales. Kami selalu mencatat nomor member otomatis akan terlihat di komputer. Strategi pemasarannya yaitu ini dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut: membuat dan membuka stand yang eye-catching, menyebarkan pamflet, menyikarkan di dunia maya, promosi pada waktu yang pembukaan dengan membagikan minuman gratis. Nah, ini kalau di periode awal bisnis kami ini, kami akan mencoba menjadikan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Mercubuana, akan menjadi basis pelanggan tetap kami dengan memanfaatkan identitas dan relasi kami sebagai mahasiswa. Kita akan lanjut ke analisa produknya. Produk minuman coklat kami adalah berbentuk blend, sehingga dalam proses pembuatan membutuhkan proses mix di blender. Campurannya adalah berupa buah-buahan seperti pisang, strawberry, roti, biskuit, dan lain-lain. Secara garis besar, produk kami diproses dengan 7 langkah sederhana. Yang pertama yaitu ada penyeduhan coklat terlebih dahulu, penambahan mengental seperti es batu, selai kacang, atau penambahan material lain gitu, kayak campuran utama atau mungkin campuran utama yaitu rasa variasi, dan penambahan es batu, mix dengan blender, penambahan topping dan packing. Di sini kami akan dari coklat mandi ini kami akan menjual beberapa produk, yaitu yang pertama ada es hot coklat ala Meksiko, ada mocha hot coklat, ada es coklat nugget, coklat milkshake, es matcha espresso. Dan di sini saya kenapa memilih dari 5 produk ini, kebetulan banyak sekali yang para remaja itu menyukai ya coklat itu yang banyak mengandung rasa manis. Untuk kontak detailnya kami akan usaha kami di Raya Cangkul Cilincing itu Cakung Barat, di RT 04 RW 05 di Jakarta. Nah, namanya sudah tertera di sini. Untuk alamat email addressnya bisa di info@coklatmanja.com, dan website kami ada di www.coklatmanja.com. Website kami yang akan jalankan usaha kami. Semoga menjadi usaha yang benar-benar maju, dapat bersaing kompetitor lain dan menjadi bisnis sektor nasional.